Salam hormat, jumpa dengan Nancy, suara dari ujung timur Nusantara. Nabire, Papua Tengah. Terimalah salam hormat dan salam sayang. Ya, sahabatku di seluruh Nusantara yang telah follow dan mengikuti VT saya mau bilang saya sayang semua teman-teman, saya mengasihi semua teman-teman. Terima kasih karena Anda juga sudah menerima saya sebagai sahabat. Walaupun saya jauh berada di Papua, tepatnya di Nabire, Papua Tengah. Ya, teman-teman, kemarin Pak Jokowi pada puncak acaranya Golkar, Pak Jokowi ada sampaikan bahwa jangan terlalu banyak drama, terlalu banyak sinetron, atau ada drama dan ada sinetron dan terlalu politik sekarang ini di akhir-akhir ini ada terlalu banyak baperan, bawa perasaan. Harusnya adu gagasan antara capres-capres. Nah, Pak Jokowi yang saya banggakan, saya sayangi dan saya hormati, seharusnya bahasa itu, kata-kata itu ditujukan buat Bapak. Bapak sendiri yang terlalu bermain drama. Bapak sendiri yang terlalu bermain sinetron, yang melibatkan anak-anak Bapak, putra-putra Bapak, yang melibatkan konstitusi di atas negara ini. Itu semua sinetron yang dalangnya ya kita tahu semua. Jadi tidak seharusnya Pak Jokowi menyampaikan kata-kata itu. Saya rasa Bapak salah tempat ya untuk menyampaikan, karena itu akhirnya membuat masyarakat Indonesia ini menilai. Yang senang cuma para elit politik yang ada di gerbong besar yang ada bersama Bapak sekarang. Mau adu gagasan apa? Mas Gibran pada saat mereka bersama-sama deklarasi, Mas Gibran menyampaikan ada beberapa kartu. Sementara kartu itu kan programnya Pak Jokowi sudah berjalan, sudah ada dalam APBN, disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Sementara Pak Prabowo, beliau punya gagasan dan program dari 2014, 2019 sampai sekarang. Saya tidak melihat Pak Prabowo punya program apa yang tepat, yang menyentuh ke masyarakat. Hanya Pak Prabowo punya statement bahwa sebelum saya mati, saya mau lihat anak-anak Indonesia ini bisa makan. Pertanyaan saya, terus selama ini kami makan apa? Apakah masyarakat Indonesia selama ini tidak makan? Ini kan mempertaruhkan wibawa seorang Pak Jokowi, yang dari 2014 Bapak punya kebijakan masyarakat Indonesia bisa makan baik, walaupun ada kekurangan di sana sini. Iya toh, seperti itu. Jadi saya merasa Pak Jokowi tidak fair kalau menyampaikan bahasa itu ke publik. Karena drama ini Bapak sendiri dan Pak Prabowo yang mainkan. Pak Jokowi yang saya banggakan, yang saya hormati, ini suara saya, perempuan Papua yang bekerja untuk menjaga harga diri Bapak, nama baik Bapak selama kurang lebih 10 tahun. Bapak tolong mereka yang sekarang Bapak ada bersama mereka di gerbong besar itu, Bapak mudah-mudahan mereka bisa menang. Kalau mereka tidak menang, Bapak Jokowi yang saya hormati, maka Bapak punya nama besar hancur. Sekarang saja sudah saya lihat di majalah-majalah luar negeri ya, mereka sudah tulis di sana bahwa Pak Jokowi akan mengakhiri pemerintahan Pak Jokowi dengan kehancuran demokrasi di Indonesia. Sangat disayangkan. Nah, tolong Pak Jokowi untuk bisa melihat dengan baik gerbong ini
Yang sekarang Bapak tepuk tangan, Bapak senyum, Bapak tertawa bersama mereka. Mereka dulu begitu banyak maki-maki Bapak. Dan mereka ini sekarang yang terlibat korupsi besar-besaran. Sekali lagi, mereka terlibat korupsi besar-besaran. Bapak jangan melindungi mereka. Pak Jokowi tidak boleh melindungi mereka, para elit-elit politik ini. Karena dengan Pak Jokowi melindungi mereka, masyarakat Indonesia akan tahu bahwa dengan demikian Bapak Jokowi juga terlibat. Bapak yang punya kebijakan sehingga mereka bisa melaksanakan dengan suka-suka mereka untuk korupsi itu uang-uang negara. Bapak Erlangga Hartarto, saya ulangi lagi, Ketua Umum Golkar terlibat kasus minyak goreng. Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan terlibat impor gula. Pak Menteri Bahlil, Menteri Muda, terlibat kasus korupsi dalam perizinan pertambangan. Pak Prabowo, bukan sedikit kasus yang beliau ada di pundak beliau. Kasus yang lalu, pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 98 masih tercium sampai sekarang. Belum lagi food estate, belum lagi pesawat tempur yang akhirnya tidak bisa terpakai dan merugikan negara, bukan kecil nilainya. Sayang Pak Jokowi, saya termasuk satu perempuan yang betul-betul mempertahankan Pak Jokowi dari ujung timur. Tapi sekarang saya mau bilang Bapak, tolong buka mata hati Bapak. Jangan Bapak membuat negara ini menjadi hancur demokrasi hanya karena Bapak punya anak harus jadi calon wakil presiden. Terima kasih Pak Jokowi. Salam hormat, salam sayang, dan merdeka. Jokowi lupa diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Beda Jokowi yang dulu dan Jokowi yang sekarang. Jokowi yang dulu adalah sosok presiden yang sangat ideal di mata rakyat jelata, di mata para relawannya, di mata para pendukungnya. Tetapi Jokowi hari ini sedang lupa diri. Jokowi sedang mengejar kekuasaan. Jokowi sedang melakukan segala cara agar semua keluarganya punya posisi dan jabatan yang selevel dengan dirinya. Rakyat tentunya pasti muak. Muak dengan kelakuan Presiden Joko Widodo ini. Dalam cuplikan video tadi, kita mendengarkan bersama-sama bagaimana Ibu Nancy dari Papua. Dia bersuara lantang. Dia mengungkapkan kekecewaannya terhadap Presiden Joko Widodo. Sekali lagi, Joko Widodo yang dulu berbeda dengan Joko Widodo yang sekarang. Tentu ini sangat disayangkan. Kurang lebih 9 memasuki 10 tahun ini ada banyak sekali prestasi yang telah dilakukan atau yang telah dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo. Namun di akhir masa purna tugasnya ini harus sirna. Rakyat harus menghujatnya. Relawan, para pendukungnya pun sebagian besar beramai-ramai menghujatnya. Di mata saya yang rakyat jelata, Presiden Joko Widodo adalah sosok presiden yang sangat ideal. Tetapi dengan adanya isu politik dinasti, dengan adanya Mahkamah Konstitusi dipakai sebagai mahkamah keluarga, maka sosok yang ideal itu hilang
hanya karena nafsu kekuasaan. Lagi dan lagi saya katakan bahwa Presiden Joko Widodo lupa diri. Saudaraku sebangsa dan setanah air, memang kita ketahui bahwa kurang lebih menjelang 1-2 bulan terakhir ini, politik di Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Banyak sekali polemik yang terjadi. Dan ini bukan pembelajaran yang baik untuk kita rakyat Indonesia. Ini adalah sebuah sejarah politik yang buruk yang dipertontonkan oleh Presiden Joko Widodo, oleh elit-elit partai yang ada di bangsa ini. Ketika Presiden Joko Widodo berbicara soal drama, sinetron, adu gagasan dan lain sebagainya, saya secara pribadi sependapat bahwa itu semua tertuju kepada dirinya Bapak Presiden Joko Widodo itu sendiri. Rakyat sudah waras, Pak. Tidak mudah Bapak kibulin rakyat. Rakyat sudah mampu untuk melihat fenomena-fenomena politik yang terjadi di bangsa ini. Sekali lagi, saya sebagai rakyat jelata mau katakan bahwa Presiden Joko Widodo ini berubah jauh. Berbeda Joko Widodo yang dulu dan Joko Widodo hari ini. Joko Widodo yang dulu adalah Jokowi yang benar-benar merakyat. Jokowi yang dekat dengan rakyat. Jokowi yang benar-benar menjaga keadilan, yang benar-benar menjaga nilai konstitusi, yang benar-benar berjuang untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemakmuran rakyat. Tetapi Joko Widodo hari ini sedang haus kekuasaan. Joko Widodo hari ini sedang membangun politik dinasti untuk keluarganya. Tentu para pendukung Jokowi pastinya kecewa. Relawan Jokowi pastinya kecewa. Kecewa dengan sikap yang dipertontonkan oleh Bapak kepada kami rakyat Indonesia. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk menyimak cuplikan-cuplikan video yang akan saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa bermanfaat dan bisa mengedukasi kita, bisa mengingatkan kita bahwa Presiden Joko Widodo itu tidak lagi seperti yang dulu. Joko Widodo yang sekarang kini sudah berbeda. Mari kita saksikan bersama-sama. Jika ini memang demokrasi, mengapa aturan kau ubah sendiri? Jika memang ini untuk kepentingan negeri, mengapa harus politik dinasti sampai-sampai memperkosa Mahkamah Konstitusi? Jangan lupa diri, karena Fir'aun pun bisa tenggelam dan mati. Kalau selama ini rakyat seperti banyak berdiam diri, itu bukan berarti kau bisa seenaknya sendiri. Ya, mungkin saja partai politik bisa kau takut-takuti, tapi kami berani mati. Sudah berapa banyak di antara kami yang harus mendekam di balik jeruji besi, tapi itu tidak akan bisa membuat kami mundur sekalipun 1 inci. Ya, ini memang sekedar puisi. Tapi jika kau terus memaksakan diri, lihat saja nanti. Karena bangsa ini terlalu besar untuk bisa dikangkangi hanya oleh satu keluarga atau sekelompok oligarki. Dan satu lagi, jangan pernah katakan kami tidak NKRI, karena hati ini selamanya merah putih. Jokowi telah kehilangan kredibilitas dalam soal demokrasi dan hukum. Benar bahwa masih banyak yang menghargai prestasi Jokowi dalam bidang infrastruktur, tetapi kepercayaan mereka runtuh begitu menyadari
Jokowi ternyata memanipulasi kepercayaan rakyat untuk terus berkuasa melalui anaknya. Bahwa Jokowi menyandera beberapa ketua umum partai politik agar mengikuti skenario drama Korea politiknya. Erlangga Hartarto sudah diperiksa Kejaksaan Agung dan hampir saja digusur dari posisi ketua umum Golkar. Namun, Erlangga lolos begitu bergabung dalam koalisi Indonesia Maju yang didukung Jokowi. Menurut saya, Jokowi sudah berada di titik nadir. Keliru jika Jokowi masih menganggap rakyat masih akan mengikuti pilihannya mendukung Gibran dan Prabowo. Sentimen negatif terhadap Prabowo Gibran dan Jokowi akan terus menurunkan elektabilitas Prabowo Gibran. Ini bukan tentang politik dinasti. Ini bukan tentang anak presiden jadi cawapres, bukan. Kalau hanya sekedar itu, kita bisa memaklumi. Tapi ini masalahnya adalah melanggengkan atau meneruskan kekuasaan untuk satu atau segelintir orang. Oligarki. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ya caranya Mas Gibran untuk menjadi cawapres itulah yang dipermasalahkan. Lu harus ingat akan hal itu. Sampai kapanpun yang nonton video gue, lu harus ingat caranya yang menjadikan Mas Gibran jadi cawapres. Itu yang kita pertanyakan semua. Kok bisa? Kok bisa undang-undang diobrak-abrik seperti itu untuk satu orang atau untuk satu keluarga? Itu yang jadi masalah. Dan sudah dibenarkan sama MK kalau ada pelanggaran kode etik. Bahkan ketua MK kita, yaitu Pak Anwar Usman, yang notabene adalah pamannya Mas Gibran, itu akan dimakzulkan atau mungkin dipecat bahasanya. Jadi lu harus ingat akan hal ini, jangan sampai lupa. Karena kita Indonesia sering banget gampang ke distract. Apalagi bentar lagi bakal banyak bertebaran logika yang gak masuk akal dari pendukungnya Mas Gibran. Mungkin pakai narasi penjegalan lah, mungkin pakai narasi menghalangi anak muda menjadi pemimpin. Enggak. Bukan itu semua. Dan lu harus maklumi kalau saatnya lu nonton nanti ada politikus yang ngomong kayak tadi yang gue bilang, penjegalan atau mengkriminalisasikan Mas Gibran. Lu harus maklumi. Karena itu tugasnya mereka. Karena itu caranya mereka nyari duit. Lu jangan ikutan gila, lu jangan ikutan stres gara-gara kayak gitu. Karena emang itu udah kerjaannya mereka, men. Yang bisa kita sekarang lakukan adalah tonton, perhatiin dari 3 paslon ini mana yang lebih baik, mana yang paling baik, atau setidaknya mana yang paling sedikit buruknya. Ketiganya punya kelemahan masing-masing. Lu pilih yang lemahnya paling kecil, cacatnya paling kecil. Lu bisa kok. Lu searching, men. Lu gunain handphone lu sekarang buat lu cari data-datanya mereka. Jangan terbawa arus sama playing victim atau drama-drama yang kayak dibilang Pak Jokowi kemarin. Terlalu banyak drama, iya. Kira-kira siapa Pak yang bikin dramanya? Saya nanya sama Pak Jokowi nih. Kan kata Bapak di ulang tahunnya Golkar, pemilu sekarang tuh banyak dramanya, drakor, sinetron. Kira-kira siapa Pak yang bikin dramanya? Kira-kira siapa Pak yang produsernya? Kira-kira siapa sutradaranya? Kayaknya Bapak tahu deh siapa sutradaranya. Kayak Pak Jokowi tahu deh siapa produsernya yang menciptakan drama-drama ini. Sekali lagi buat lo semua, anak muda atau setidaknya masyarakat umum, pada dasarnya umum ya, bukan buzzer, bukan tim ses. Open your eyes, open your mind. Kita pilih nanti di 14 Februari yang paling baik, yang lebih baik. Bukan berdasarkan drama, bukan berdasarkan sosok gemoy, sosok apalah. Enggak, men. Negara ini tidak sebercanda itu. Negara ini tidak sebercanda itu. Atau lo mau gunain narasi anak muda kayak politik harus santai, politik harus riang gembira. Enggak, ini masalah nasib negara. Nggak bisa bercanda, nggak bisa riang gembira. Gue bahkan anak muda pun tidak menyetujui akan hal itu. Gue sering bercanda,
Gue suka banget lawak. Tapi ketika negara dijadikan lawakan, nggak pada tempatnya sih menurut gue. Gue nggak ngerti sih. Mungkin video gue bakal di take down atau... Tapi ya, setidaknya gue menyuarakan apa yang bisa gue suarakan. At least, gue sangat yakin masih banyak orang yang punya pemikiran yang jernih, termasuk lu mungkin. Jadi please jangan golput, yang pertama itu. Yang kedua, bijak memilih. Dan yang ketiga, jangan fokus musingin politikus-politikus yang nggak masuk akal. Itu aja. Bye-bye. Karena Pak Jokowi tidak bisa 3 periode. Benar. Oke. Ya. Bagaimana bisa 3 periode tapi di belakang layar? Ya udah diutus lah Gibran Oke. dengan koalisi dengan Pak Prabowo. Benar. Tapi apakah semua keputusan Gibran bisa ngambil sendiri? Kalau saya nggak yakin. Kalau saya rasa akan disetir. Katanya Gibran ini kan karena adanya pemuda kan, anak milenial, pasti ada ide-ide kreatif dibandingkan dengan orang tua yang sudah sepuh. Ya kenapa nggak Raffi Ahmad aja yang dijadiin wakil presiden? Kalau bicara anak muda yang berprestasi, Wah, yang penuh sayang. dengan wawasan gagasan-gagasan Ya. cemerlang, saya rasa Raffi Ahmad jauh lebih cerdas daripada Gibran. Sesimpel itu sih. Oke. Ini pribadi lagi ya, bukan mengatasnamakan pemuda Pancasila loh. Ya, tolong. Ini bukan mengatasnamakan pemuda Pancasila, cuman karena saya pakai baju pemuda Pancasila atau jaket pemuda Pancasila, tapi jawaban saya ini adalah jawaban pribadi. Kenapa Pak Jokowi berubah? Saya ini fanatik kepada Jokowi 10 tahun. Hari ini saya berhak untuk menyatakan, kalau dulu saya membela, hari ini saya mengingatkan. Kalau dulu membela, hari ini saya mengingatkan. Beda. Membela dengan mengingatkan beda. Tolong, para pemirsa, rekam suara saya. Ya, buktikan omongan saya. Ya, bahwa kalau Pak Jokowi memaksa ini, ya, akan menjadi negara yang tidak kondusif. Jokowi ngomong di DPR tanggal 16 Agustus pidato kenegaraan supaya berpolitik dengan budi pekerti. Aku terharu itu, berbudi pekerti. Nah, budi pekerti itu apa? Ada tata krama, ada sopan santun, ada etika, gitu loh. Apakah yang dilakukan Gibran sama Bobi ini ada etika, gitu loh. Viral, saya mendukung Ganjar jadi presiden, sukseskan pilpres, gitu loh. Kan begitu tuh. Bobi juga dari Medan begitu, iya kan? Iya, iya. Ya kalau pemahaman saya dan betul-betul jantan, betul-betul satria, dia ngomong, rakyat, aku udah berubah. Sekarang tidak lagi ke Ganjar, tidak lagi. Jangan main teka-teki, petak umpet, kemudian masyarakat ngambil kesimpulan. Jangan gitu dong. Ada etikanya. Jadi sama itu seperti yang dibilang oleh Rudy. Dia waktu dulu mau jadi wali kota, dia datang ambil partai. Dia datang ambil kartu anggota, ya kan? Bobi juga gitu mau jadi APD, ambil kartu anggota. Balikin dong, datang dong antar. Datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Itu etika, gitu loh. Kita sekarang bisa melihat lewat jalur manuver terbarunya di ketentaraan, Pak Jokowi sedang memperkuat benteng pertahanannya dengan mengisi posisi-posisi strategis dengan orang-orang yang bisa dia percaya. Pak Jokowi nggak butuh para jenderal terbaik. Yang dia butuhkan sekarang adalah para jenderal yang bisa dijamin loyal padanya. Dia butuh orang yang bisa dia percaya dan bisa dia kendalikan sepenuhnya. Dan ini sungguh mirip dengan pencawapresan Mas Gibran. Benar nggak? Jadi walaupun menurut survei-survei, suara yang Prabowo lebih moncer kalau dipasangkan dengan Pak Erick Thohir, Pak Jokowi bersikukuh Mas Gibran yang maju mendampingi Eyang Prabowo. Ini benar-benar pertanda kalau Pak Jokowi nggak percaya sama Erick Thohir. Dia ngotot memajukan Mas Gibran bukan karena dia yang terbaik. Dia memilih Mas Gibran karena dia itu anaknya yang bisa dia percaya. Anak muda yang bisa sepenuhnya bisa dia kendalikan. Gimana? Benar nggak? Nah, pertanyaannya kini, ini pertanyaan yang sangat penting. Kenapa Pak Jokowi sekarang tampak seperti paranoid, seperti penuh ketakutan? Kenapa dia mendahulukan kepercayaan di atas kapabilitas?
Apa sebenarnya yang ditakutkan sama Pak Jokowi? Gimana menurut kalian? Nah, yang terakhir ini juga sangat penting buat jadi pemahaman kita. Tampaknya hubungan sangat erat di antara Presiden Jokowi dan Pak Luhut Panjaitan, hubungan persaudaraan antara Pak Jokowi dan Opung Luhut. Ini memang jadi faktor penting yang nggak bisa diabaikan dalam memahami semua perahara politik yang kita alami belakangan ini. Adakah Opung Luhut sang sutradara yang sesungguhnya? Soal itu kita nggak tahu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Pertanyaan saya kepada rakyat Indonesia yang pola pikirnya masih jernih. Masih percayakah kalian dengan Bapak Presiden Joko Widodo? Manuver-manuver, drama-drama yang dipertontonkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini membuat saya secara pribadi sangat kecewa. Terkadang saya menilai bahwa Presiden Joko Widodo ini terlalu naif. Joko Widodo terlalu rakus. Joko Widodo lupa diri. Tentu ini sangat disayangkan. Kenapa sangat disayangkan? Menjelang masa purna tugas, tinggal menghitung bulan. Tetapi Presiden Joko Widodo mempertontonkan fenomena politik yang tidak seperti biasanya. Rakyat kecewa? Ya pasti. Bahkan ada yang sampai menangis? Ya ada. Kecewa karena sikap Presiden Joko Widodo berubah 360 derajat. Tidak seperti Joko Widodo yang dulu. Joko Widodo hari ini benar-benar sudah berubah jauh. Joko Widodo yang dulu segala keputusan, baik itu dalam dunia politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya, selalu mengutamakan rakyat. Selalu menjaga kedamaian. Selalu menjaga ketentraman dalam berbangsa dan bernegara. Tetapi hari ini tidak. Presiden Joko Widodo sedang memainkan perannya sebagai sutradara ataukah sebagai produser dalam drama-drama Korea yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo itu sendiri. Yang membuat hari ini rakyat pecah belah datangnya dari Presiden Joko Widodo itu sendiri. Bukan dari siapa-siapa. Rakyat pastinya tahu itu. Saya sekalipun sangat mencintai Presiden Joko Widodo, dulunya saya sangat membela Presiden Joko Widodo, sangat memuja-muji Presiden Joko Widodo. Tetapi satu hal, saya tidak mau digoblokin oleh Presiden Joko Widodo. Mencintai boleh, memuja-muji boleh, tetapi sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak mau digoblokin oleh Presiden Joko Widodo. Kita rakyat Indonesia, mari kita buka hati kita, buka pikiran kita. Lihat bahwa Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi kita hari ini sedang dikuasai oleh sekelompok keluarga, oleh sekelompok oligarki. Mereka sedang menghalaukan segala cara demi kekuasaan. Cuplikan-cuplikan video tadi menunjukkan bahwa ada banyak sekali rakyat yang kecewa hari ini dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Rakyat semakin muak melihat fenomena politik hari ini. Muak karena seorang Presiden Joko Widodo tidak seperti biasanya.
Saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya kalian yang Gen Z, kaum milenial, generasi penerus bangsa ini, mari kita buka hati kita, gunakan akal sehat kita untuk melihat fenomena politik yang terjadi hari ini. Apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka adalah sebuah contoh buruk yang tidak boleh ditiru oleh kita kaum milenial. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto ini adalah sebuah contoh buruk yang tidak boleh kita tiru, yang tidak boleh dijadikan sebagai contoh, karena ini adalah sesuatu yang benar-benar merusak nilai konstitusi di bangsa ini. Etika berpolitik, moral berpolitik, tata krama dalam berpolitik, semuanya sirna. Akhir-akhir ini kita sudah melihat gimana Bobi Nasution juga mendukung Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo pun demikian, Gibran pun demikian, sehingga di mata saya yang rakyat jelata ini, inilah kumpulan manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Manusia-manusia yang tidak punya etika dalam berpolitik. Nilai moralnya sudah hancur. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa menyadarkan kita, bisa membuat kita lebih wanti-wanti. Mari kita berpikir jernih agar bangsa kita ini tidak dijadikan sebagai hal-hal yang selalu dipermainkan, sehingga pada akhirnya rakyat yang selalu dikorbankan. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.